tidak pernah berburu dari siapapun. Tapi pada suatu malam sekitar jam 9 malam 9 tahun yang lalu di dalam hutan di desa Selak di Singaraja, tiba-tiba Tuhan pakai saya dan saya dibimbing. Jadi kalau Bapak Ibu tanya guru saya siapa, guru saya namanya adalah Ida Sangyang Widiwasa. Langsung Tuhan, langsung Allah yang membimbing. Nah, itu sebabnya kenapa saya tidak takut sama Lea, tidak takut sama santet, tidak takut sama setan, karena saya bukan muridnya manusia. Bahkan saya punya kabar bagus, sekarang ini Raja dan Ratu Lea di Bali yang jahat-jahat sudah habis saya singkat semua sejak 9 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang ada Lea, itu Lea malam raja, Lea masih TK, masih SD, yang sudah hebat-hebat, sudah Raja, sudah Ratu, sudah dipersihkan sejak 9 tahun yang lalu, ya. Tetapi kalau orang bertanya apakah Pak Rudi anti sama Lea, anti sama orang sakti, bukan begitu. Mau melajang Lea, mau jadi orang sakti, bisa mengkeber jadi garda, silahkan, tidak apa-apa. Asal jangan nyakitin orang, ya. Saya berjanji kalau mereka sakti sendiri tapi tidak ganggu orang, saya akan biarkan. Tapi kalau berani nyakitin orang, saya akan turun tangan. Kalau saya sudah turun, tidak usah bicara 1, 2, 3 Lea. Bawa sini semua Leanya, asal jahat, suruh nyerang saya, suruh masa ke 1 Bali saya tantang, suruh bersatu serang saya. Saya sendirian, hanya menggunakan kekuatan dari guru saya, dari Tuhan, dari Allah, dari Sang Yang ini yang menang adalah Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah berbicara seperti ini sejak 9 tahun yang lalu dan sering di videonya beredar kemana-mana, termasuk akhirnya Lea banyak ikut nonton. Memangnya Bapak Ibu pikir tak gede Leanya nonton itu? Wih, gede luar biasa, ya. Pak Rudi itu ajum sekali, bukunya gede, nantang-nantang, ya. Bapak Ibu, kenapa saya selalu berkata begitu? Memang sengaja supaya Leanya jengkel, supaya meseke, cepokan nyerang saya, biar sekali saya menggait peragat, ya. Tetapi mereka semua pintar, mereka sekarang penakut, tidak berani terang-terangan, mereka sembunyi-sembunyi. Untung saya sudah punya murid ribuan yang nyebar di mana-mana. Jadi kalau tidak kepergok sama saya, kepergok sama murid-murid saya. Nah, yang paling penting pelajaran pertama yang diajarkan Tuhan kepada saya sebagai murid, yaitu saya tidak boleh sok tahu, saya tidak boleh sok pintar. Pak Rudi yang terapi nanti penyakitnya apa Pak Rudi? Tidak tahu sing tawang tenuni. Saya tidak boleh nebak-nebak kayak dukun kayak paranormal. Pasti begini, pasti gitu, bebainan, segala kena cetek, ada wong sama, ada Lea, ada santet, saya tidak boleh seperti itu. Penyakitnya apa? Tidak tahu. Siapapun terapi nanti akan maju ke depan, duduk di kursi di depan, saya akan terapi. Tidak saya sentuh, kita gunakan kekuatan Tuhan, biarkan Tuhan yang menentukan. Yang ada yang sing. Contoh seperti tadi siang, saya ada terapi seorang ibu. Ibu itu beberapa setengah tahun yang lalu kesakitan dahsyat luar biasa, merasa kayak ada yang masuk dari jarinya, kemudian kayak naik turun, kayak orang digorok atau kayak ada gergaji di dalam tangan, ya. Jadi ada sesuatu masuk dari jari, langsung digrok, kadang sampai sini, sakitnya gak tahan. Sudah periksa ke dokter manapun, dokter mengatakan tidak ada penyakit, kesakitan dahsyat. Wah, sudah dukun kemana-mana. Bahkan ada beberapa paranormal, rumahnya bentuknya salah, bongkar rumahnya, tidak boleh ini. Wih, robah rumah, habis uang berapa itu? Rumahnya dibongkar, ini temboknya salah, tembok dibongkar. Ahli feng shui ikut campur semua, habis uang ratusan juta, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya pengen terdaftar terapi sama saya ke Surabaya, pengen daftar lagi, saya ke Surabaya, pengen daftar, sibuknya luar biasa. Akhirnya sudah nggak usah terapi nomor beli kalungnya saja. Begitu pakai kalungnya udah hilang sakitnya langsung, ya. Jadi Bapak Ibu pada nusuk pada terapi, sakitnya langsung hilang. Nah, tadi saya buat penawaran, Ibu belinya berapa lama yang lalu? Setengah tahun yang lalu Pak Rudi. Berapa? 1,725. Saya bilang sekarang saya beli balik kalungnya 100 juta. Saya ambilkan uang di rumah cash, tapi tidak boleh beli kalung galsur lagi. Tidak boleh pakai galsur, tidak boleh pinjam galsurnya orang, putus hubungan sama galsur, minum air galsur pun tidak boleh. Tidak mau Pak, Pak Rudi tahu sakitnya kayak apa? 200 juta saya bisa cari Pak, sakitnya kayak dulu luar biasa Pak. Sampai rumah saya bongkar berapa kali itu gara-gara dengerin katanya ahli feng shui. Sudah dibongkar gimana Bu? Sembuh enggak? Enggak, kurang ajar, udah habis uang banyak, rumahnya dibongkar-bongkar renovasi, tetap aja sakit. Nah, sembuhnya mulai kapan? Begitu pakai galsur. Saya tambahkan, naik 200 juta kan? Penawaran, saya ambilkan uang di rumah 200 juta, buka kalungnya, tidak mau Pak Rudi. Nah, itu sudah kejadian tadi siang, ya. Apa maksud saya? Sejak pertama saya dipakai sama Tuhan, kenapa pelajaran pertama tidak boleh sok tahu, tidak boleh sok pintar, supaya jangan banyak mulut kayak dukun dulu, rumahnya orang suruh robah, suruh gini, suruh gitu, sembuh juga, enggak, keluar pasti, ya. Jadi Bapak Ibu, apa maksud saya? Di dalam terapi nanti biarkan yang menentukan bukan Bapak Ibu, bukan saya, biarkan Tuhan yang tentukan. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Setuju? Nomor 5, selama terapi dilarang keras merokok dalam ruangan, mau merokok harus di luar, tidak boleh kena saya asapnya. Terakhir, siapapun terapi tidak boleh pakai kalung galsur, ya. Jadi semua galsur harus dibuka. Saya cek sudah ada 6 kalung di depan, berarti semua sudah tidak ada yang pakai galsur. Logam yang bisa dibuka kecuali sabuk, kecuali ikat pinggang, ya, ikat pinggang biarkan.
Selain ikat pinggang, dompet, handphone, kunci, gelang, jam, cincin, kalung, anting-anting, kacamata yang bisa dibuka. Tapi kalau sulit, yang logam ya, tidak logam tidak apa. Pak Rudi, cincin saya sempit, jangan dipaksa. Anting-anting sulit, jangan dipaksa. Kalau bisa lebih bagus, kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Kalau sudah siap, yang terjadwal terapi nomor 1 boleh maju ke depan. Silakan.